wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Jadi Apa nama Bapak siapa sebelumnya? saya Kusnadi. Oh, oke siap Pak. Saya mau wawancarain Bapak. Apakah Bapak ada banyak waktu atau gimana Pak? Dalam hal apa nih? Dalam ya 7 pertanyaan aja Pak, nggak banyak-banyak kok. Boleh. Oke siap Pak. Saya mau ngasih pertanyaan yang pertama Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang NKRI Pak? NKRI. Nah, agak-agak nyerempet politik ini. Iya Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita lebih kenal dengan NKRI. Kalau pribadi saya khususnya memaknai NKRI itu sebagai negara kesatuan, tentunya ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang berjiwa nasionalisme, yang berjiwa patriotisme, ya tentunya kita memaknai daripada NKRI itu, kita harus bisa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai negara yang kita cintai ini jatuh ke tangan-tangan atau pribadi-pribadi atau oknum yang hanya mementingkan diri pribadi, atau dari orang-orang yang ingin memecah belah daripada negara kesatuan ini. Itu yang saya sedikit tahu tentang makna daripada NKRI. Oke Pak, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua Pak, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila Pak? Pancasila, Iya Pak. ini pelajaran SD, cuman saya udah agak lupa nih. Secara global, Pancasila itu adalah sebagai simbol negara Republik Indonesia yang disimbolkan oleh satu logo atau satu gambar burung Garuda Indonesia. Namun bukan hanya sekedar simbol atau sebagai lambang, Pancasila ini juga merupakan satu acuan, karena di dalam bagian-bagian atau sisi-sisi daripada Pancasila tersebut banyak mengandung makna untuk kita memaknai, baik itu untuk pribadi atau untuk global, untuk umum. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai logo atau sebagai lambang, tapi banyak makna atau hikmah dari sila-sila Pancasila itu sangat luar biasa. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga Pak, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bagaimana pengamalan sila pertama tersebut dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Pengamalan daripada sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan satu fondasi, karena dari sila pertama ini sudah jelas dikatakan bahwa kita sebagai umat beragama tentunya kita mempunyai satu prinsip yang menjadikan satu fondasi, satu akidah. Apalagi kita sebagai umat muslim tentunya sangat memegang erat daripada akidah Islam, yakni tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah. Dan itu pun sebenarnya sudah termaktub atau di dalam ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb atau Tuhan yang ahad, nggak ada sekutu baginya. Nah, itu berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun merupakan satu fondasi kita, itu akidah yang harus kita pegang untuk menjalankan di dalam aktivitas kita keseharian, baik aktivitas kerja, khususnya saya pribadi di dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari yang sifatnya mungkin katakanlah formal atau non formal, ya kita tetap memegang daripada fondasi ketuhanan yang Maha Esa agar kita tidak tergelincir dari akidah yang menyesatkan. Oke Pak, terima kasih. Nah ini pertanyaan Bapak. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pengamalan sila kedua tersebut dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Untuk pengamalan daripada Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil Dan beradab. dan beradab, tentunya di sini ya kita harus bersikap adil di dalam muamalah, baik itu sesama manusia, terlebih-lebih hablum minallah, muamalah kepada sang Khalik, sang pencipta, ya harus kita bersikap adil dan bukan hanya sekedar adil itu sendiri, tapi kita juga harus disertai dengan adab, harus disertai dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita melakukan satu aktivitas hanya sekedar menjalankan adil, tidak disertai dengan satu sikap yang memiliki akhlak atau adab yang tinggi, itu pun belum dikatakan menjalankan daripada hikmah yang terkandung di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil di sini dalam arti merata, beradab di sini dalam arti sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita, agama Islam, dan juga di dalam tatanan mungkin di dalam negara Indonesia ada yang namanya P4, kita diajarkan bagaimana kita bertata krama di dalam beradab, masyarakat, ya itu. Jadi adil dan adab, akhlak itu harus sejalan. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan kelima Pak, sila ketiga itu persatuan Indonesia Pak. Bagaimana pengamalan sila ketiga tersebut dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Tentunya pengamalan daripada sila ketiga Pancasila ini pun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas apa yang tersurat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa dari sisi sila ketiga Pancasila ini, persatuan Indonesia, kita jangan sampai terpecah belah. Al-Quran sendiri mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kasih sayang Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Nah, ini dari ayat ini tentunya kita pahami kaitannya dengan sila ketiga daripada Pancasila. Ini sangat-sangat tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus menjaga persatuan di dalam menjalankan aktivitas, baik itu aktivitas besar maupun aktivitas kecil, kepemimpinan besar atau kepemimpinan kecil, ya kita kalau bisa ya harus bersatu, karena sesuatu hal yang apabila kita kerjakan tidak dilandasi dengan persatuan yang erat, itu rasanya tidak mungkin gitu. Ya. Jadi harus memang benar-benar ya kita ini saling topang menopang, saling tolong menolong, saling bantu membantu antara satu dengan yang lainnya, dengan prinsip
sila ketiga daripada Pancasila, Persatuan Indonesia. Oke, siap Pak. Pertanyaan ke-6 Pak, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengamalan sila keempat tersebut dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Dari sila keempat tentu ada kaitannya dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Secara besar atau secara global gitu, makna daripada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat ini satu rasa yang kita rasakan dari aktivitas yang kita kerjakan. Nah, kita bisa merasakan hikmah apa? Nah, ya. Kalau secara terperinci kan seperti itu. Tapi kalau secara global tentu, nah ini seorang pemimpin ketika menjalani satu tugas atau satu misi katakanlah, ya tentu dengan benar-benar penuh hikmah, penuh ajaran untuk mencapai satu tujuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, ya. Dengan cara bijak, dengan cara arif, ya. Untuk apa? Mencapai satu tujuan tersebut. Seperti itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Andai kata pun seorang pemimpin atau saya pribadi di dalam menjalankan sila keempat ini, ya tentunya kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita, apalagi yang memang bukan menjadi satu karakter kita pribadi atau satu bakat kita, ya kita perlu adanya perwakilan, ya, untuk menjalankan aktivitas tersebut agar apa? Ada kemudahan dalam artian ketika kita menjalankan atau punya aktivitas yang mana aktivitas itu katakan bukan dari bagian bakat kita, ya tentu notabene-nya ya kita perlu mewakilkan kepada seseorang yang kita berikan amanah, terpercaya untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan atau misi kita di dalam aktivitas kerja kita, baik itu secara global maupun secara dalam ruang lingkup yang Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ke-7. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalan sila kelima tersebut dalam pekerjaan Bapak sehari-hari? Pengamalan sila kelima keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia ini sebenarnya merupakan hakikat atau katakanlah tujuan daripada tatanan, susunan, rangkaian sila demi sila daripada Pancasila, dari mulai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Nah, sila kelima ini merupakan rangkuman untuk mencapai hakikat tujuan daripada menjalankan hikmah atau katakanlah rangkaian daripada pengamalan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam artian ya tentu yang sifatnya merata, tidak ditembang, artian yang kecil ditekan, yang besar diusung. Nah, itu namanya kan belum sampai kepada hakikat tujuan, ya, keadilan sosial, baik dari sisi katakanlah muamalah, bersosialisasi di dalam masyarakat, baik itu masyarakat kecil maupun masyarakat besar, ya tentu kita harus bersikap adil untuk mencapai satu tujuan dan harapan itu sendiri. Itu daripada rangkuman dari sila-sila Pancasila, dari sila pertama
pertama sampai dengan sila keempat. Nah, sampailah pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu rakyat kecil maupun rakyat besar. Dia bisa hidup berdampingan dengan tidak ada satu diskriminasi atau perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, mungkin hanya sebatas katakanlah pendapat, tapi untuk misi tujuan daripada sila kelima ini memang harus benar-benar merata. Oke Pak, terima kasih Pak ya sudah menjawab 7 pertanyaan ini. Baik. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya saya ganggu waktu Bapak ini. Oh enggak, ya itu mungkin wacana apa yang menjadi pendapat saya mengenai dengan NKRI ataupun sila-sila dari Pancasila. Ya sedikit pengetahuan apa yang saya sampaikan, ya mungkin ada hal-hal yang kurang, nanti barangkali bisa ditanyakan ke yang lain. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.